Halo Sobat Aksara semuanya. Nah, di video kemarin ya kita udah bahas nih perbedaan dari content writing dan copywriting. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam tentang copywriting. Sesuai dengan tujuannya, copywriting ini biasanya digunakan untuk menjual sesuatu atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks video ini tujuannya adalah supaya audiens kita mau untuk membeli produk yang kita jual. Nah, dalam copywriting itu sendiri ada beberapa unsur nih yang ada di dalamnya. Nah, kali ini kita akan bahas menjadi 8 unsur penting dari copywriting. Ada apa aja ya? Nah, yang pertama adalah headline, lalu yang kedua social proof, yang ketiga testimony, yang keempat offering, yang kelima promotion, keenam assurance, yang ketujuh call to action, dan yang terakhir foto atau video. Oke, sekarang kita akan mulai dari yang pertama, yaitu adalah headline atau judul. Bisa dibilang kalau headline ini adalah iklannya iklan gitu. Dan headline ini merupakan bagian paling penting dari copywriting. Karena audiens pertama kali akan membaca headline dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk berhenti membaca atau meneruskan membaca tulisan yang ada di bawahnya. Oleh karena itu, prinsip yang pertama, sebuah headline yang bagus itu harus punya yang namanya stopping power. Stopping power adalah kemampuan suatu headline untuk menghentikan pembacanya dari scroll. Nah, headline yang bagus ini harus mampu menyihir pembacanya hanya dalam 3 detik. Ya emang sih membuat headline ini gampang-gampang susah ya. Tergantung dari kreativitas dan pengalaman dari penulisnya sendiri. Nah, kali ini Aksoro akan share nih beberapa formula yang bisa membantu Sobat Aksoro dalam membuat suatu headline yang menarik. Formula yang pertama adalah PPA, prospek, penawaran, dan ajakan. Contoh ya, wanita ini berhasil menghilangkan bekas jerawat hanya dalam 2 minggu. Mau tahu caranya? Nah, wanita di sini adalah sebagai prospek, yaitu target market yang mau kita tuju. Lalu berhasil menghilangkan bekas jerawat hanya dalam 2 minggu, ini adalah bentuk dari penawaran. Nah, disarankan ini mengandung suatu garansi atau social proof gitu ya, memang sudah jadi gitu. Lalu kata-kata yang terakhir yaitu mau tahu caranya. Nah, itu adalah bentuk dari ajakan yang mengarahkan membaca untuk melanjutkan membaca teks berikutnya. Formula yang kedua yaitu adalah APB, angka, penawaran, dan benefit. Contohnya 7 alternatif investasi modal dengkul. Nah, angka 7 di sini adalah menunjukkan suatu psikologis yang menarik para pembeli gitu ya. Kalau kita mau menimbulkan kesan sedikit, maka pakai angka yang sedikit. Tapi kalau mau menimbulkan kesan yang banyak, kita bisa pakai angka yang banyak. Lalu yang kedua adalah penawaran, yaitu saat kita mengatakan alternatif investasi. Dan yang terakhir, bagian benefitnya adalah kata-kata modal dengkul, yang artinya modalnya nggak perlu banyak loh. Formula yang ketiga yaitu adalah SGK, yaitu solusi garansi kemudahan. Contohnya adalah mau cantik dalam 2 minggu tanpa ke dokter dan tanpa ke salon. Nah, kata-kata ingin cantik ini adalah suatu solusi gitu. Misalkan kita jual produk skincare atau produk herbal dan sebagainya. Nah, ini kita menawarkan diri kita sebagai solusi gitu. Nah, untuk bagian garansi bisa ditunjukkan dengan kata-kata dalam 2 minggu. Tentu ini juga merupakan social proof ya. Jadi nggak bisa asal-asalan juga dan nggak bisa bohong karena akan ketahuan. Lalu untuk bentuk dari kemudahan ini bisa ditunjukkan dengan kata-kata tanpa ke dokter dan tanpa ke salon. Bisa juga digantikan dengan hanya di rumah aja atau cantik sambil rebahan. Nah, sejenis itu bisa dikreasikan masing-masing ya. Lalu formula yang keempat adalah PPK, promo, prospek, keterbatasan. Contohnya ya, dapatkan cashback 100.000 bagi Anda khusus pembelian hari ini. Bentuk dari promo tadi bisa ditunjukkan dengan kata-kata dapatkan cashback 100.000. Lalu prospeknya ini ditunjukkan dengan kata-kata bagi Anda, atau bisa juga diganti khusus untuk pemegang kartu A. Lalu yang terakhir ini adalah yang paling penting, yaitu kasih hukum keterbatasan di akhir. Yaitu di sini bisa berupa khusus pembelian hari ini. Nah, ini bisa divariasikan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari bisnis teman-teman ya. Nah, itu tadi sedikit contoh yang Sobat Aksoro bisa coba dan kembangkan sesuai dengan kreativitas teman-teman. Sekali lagi, untuk membuat headline ini banyak banget caranya dan tadi hanya 4 dari sekian banyak
banyak cara yang ada. Untuk teman-teman yang mungkin mau share nih, udah berpengalaman dalam membuat copywriting atau headline, bisa juga sharing di bawah ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.